apa yang Mbak lakukan setelah laptop Mbak hilang? Saya terpaksa menjual perhiasan peninggalan orang tua saya untuk mengganti laptopnya Yunus. Saya nggak mau Yunus berpikir yang enggak-enggak karena ia sudah meminjamkan laptop yang tiba-tiba hilang. Saya salut sama Mbak. Mbak memegang teguh kepercayaan dan tanggung jawab kepada orang yang sudah baik sama kita. Benar Mbak, setelah saya pulang menjual perhiasan orang tua saya itu, saya tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Melalui kejadian ini, saya merasa kasihan sama dia. Malik! 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 Jangan lari lo! Woi, jangan lari! Malik! Malik! Jangan kabur! Malik! Jangan kabur lo! Itu dia. Astagfirullah. Udah apa tuh? Ayo cepat kita turun. Jangan sampai dia lolos lagi. Ini dia perempuan. Ada apa ya, Pak? Perempuan ini sudah mencuri emas. Minggir, Pak. Minggir. Biar saya habisin. Sabar dulu ya, Pak. Kasihan perempuan ini. Jangan main hakim sendiri, saya tolong. Mbak, yang namanya pencuri nggak usah dikasihani. Mendingan biar minggir, saya akan habisin dia. Tunggu dulu, Pak. Awas! Pak, sabar. Tunggu, Pak. Tunggu. Kembalikan barang yang kamu curi. Saya belum sempat mencuri, Mbak. Udah keburu ketahuan tadi. Sabar dulu ya, Pak. Bapak dengar sendiri kan, dia belum sempat mencuri. Saya minta tolong banget. Maafin dia, Pak. Beri dia kesempatan sekali lagi. Ya udah, kami maafkan. Tapi lain kali jangan pernah diulangi lagi perbuatannya. Sekali lagi mencuri kamu kita habis. Curi. Kamu nggak apa-apa? Makasih ya, Mbak. Iya. Nama kamu siapa? Perempuan yang mencuri itu namanya Yuni. Dia mengaku terpaksa mencuri karena membutuhkan biaya pengobatan untuk ibunya di rumah sakit. Mbak, kamu hebat banget loh. Kamu berani berhadapan langsung dengan warga. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Saya mengajak Yuni untuk kerja sama-sama di rumah singgah. Dia membantu saya di bagian dapur. Jujur, dengan adanya Yuni ini sangat membantu. Apalagi suami saya Dimas, akhir-akhir ini agak malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah singgah. Kamu kemana aja, Mas? Semalaman nggak pulang? Aku habis bisnis sama teman. Permisi, Mbak. Makan siangnya udah siap di meja. Oh ya, makasih ya. Ini siapa? Ini Yuni, Mas. Sekarang Yuni bantu kita urusin rumah singgah, terutama ruangan dapur. Cantik juga nih cewek. Oh gitu ya? Iya. Mas, kamu bisa nggak bantuin siapin tempat di ruangan utama? Soalnya kan kita nanti ada acara ketemu Yunus sama donatur yang lain. Aduh. Aku nggak bisa, soalnya badan aku tuh lagi capek banget. Kamu suruh Yuni aja. Iya, Mbak. Biar sama saya aja nggak apa-apa kok. Makasih ya. Kamu lihat siapa, Yun? Enggak, Mbak. Nggak ada siapa-siapa.
Mbak, maaf saya bisa beresin ruangannya sekarang? Iya, boleh. Permisi ya Mbak. Nggak kerasa Yuni udah hampir seminggu kerja di rumah singgah. Dan saya sering perhatikan kalau suami saya Dimas suka menatap Yuni. Dan tatapannya tuh kelihatannya genit gitu, Mbak. Mbak Indah, mungkin itu perasaan kamu saja. Mungkin kamu merasa sedikit cemburu. Ya itu, Mbak. Ya kayaknya gimana hati saya gitu loh, Mbak. Saya nggak mau dianggap sebagai istri yang pencemburu. Karena saya yakin suami saya masih cinta sama saya. Tapi semakin saya berusaha untuk menghapus rasa cemburu itu, hati saya semakin resah, Mbak. Ya ampun Mas Dimas, kamu bikin kaget aja sih. Kamu cantik kan? Tapi sayang, cewek secantik kamu mau aja sih disuruh pergi sama Indah ke pasar. Udahlah, gak usah terlalu nurutin si Indah. Ya Mbak Indah kan udah baik banget Mas sama aku. Dan aku juga lagi butuh kerjaan. Adanya juga kerja di rumah singgah di dapur Mas. Iya, aku tahu. Kamu tuh lagi butuh uang buat biaya pengobatan ibu kamu. Tapi nggak akan banyak kalau cuma bantuin si Indah doang. Mendingan kamu bantuin aku. Kita kumpulin uang yang banyak. Nanti begitu sudah kaya raya, aku bakal tinggalin Indah dan aku akan nikahin kamu. Kamu ini makin cantik kalau senyum kayak gitu. Semakin hari semakin banyak barang-barang berharga yang hilang dari rumah singgah, Mbak. Dan Dimas selalu menuduh anak-anak yang mencuri. Saya sudah mencoba berkali-kali bertanya pada anak-anak apakah mereka mencuri barang-barang itu. Lalu apa Mbak jawab anak-anak itu? Mereka tetap bersikukuh. Mereka nggak mengambil satupun barang-barang di rumah singgah. Bahkan ada yang membuat saya tertegun. Mereka bilang rumah singgah ini sudah terlalu baik sama mereka. Jadi nggak mungkin mereka membalas kebaikan itu dengan mencuri barang-barang. Tapi saya jadi dilema, Mbak. Karena suami saya Dimas selalu bilang jangan terperdaya sama keluguan anak-anak itu. Karena mereka itu tetap anak jalanan. Sampai akhirnya saya lihat mereka tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Dan peristiwa itu terjadi. Ada apa sih Mas? Tumben aja ketemu aku di sini. Enggak, aku cuma mau bilang aku tuh bangga banget sama kamu. Karena kamu tuh udah nurutin apa yang aku mau. Oh, terus? Terus aku mau kamu terus untuk manfaatin uang-uang anak-anak itu. Kamu potong jatahnya terus menerus. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan sama Indah ya. Kalau itu mah udah pasti Mas. Karena kalau sampai ketahuan Mbak Indah, itu bisa bahaya. Itu kamu tahu. Tapi Mas, Tapi kenapa? aku boleh minta uang 2 juta nggak? Soalnya kemarin ibu masuk rumah sakit lagi dan tagihannya 2 juta. 2 juta? Oh, 2 juta. 2 juta aku nggak punya uang 2 juta. Ada nih. Ada yang 100.000. Ini buat kamu. Ya, daripada nggak ada, lumayan buat tambah-tambahan. Ya udah, 100.000 juga nggak apa-apa Mas daripada enggak. Itu dong. Aku pamit dulu ya Mas ya. Yaudah. Dadah. Dah. Tapi Yun. Ada apa lagi sih Mas? Gak apa-apa. Kamu cantik. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya udah. Dah. Dah.
pada nggak makan? Nasinya udah nggak enak. Sama sayurnya juga nggak enak, Bu. Kayaknya sayurnya basi deh, Bu. Kok bisa kayak gini ya? Yuni, kamu lihat nih. Beras yang udah dimasak jadi nasi kenapa masih banyak kutu kayak gini? Kamu coba rasain sendiri. Sayurnya tuh udah mau basi. Jatah anak-anak juga berkurang. Kamu kenapa sih, Yun? Maaf Mbak, harganya pada naik. Terpaksa saya beli beras yang murah dan kutuan. Saya juga beli sayurannya yang udah layu. Saya kan udah ngasih uang tambahan ke kamu. Seharusnya kamu bisa beli beras dan sayuran yang layak. Kenapa diam? Jawab, Yun. Indah, kamu tuh ngapain sih nyalain Yuni kayak gitu? Sudah jelas Yuni itu yang sering bantuin kamu untuk ngurusin anak-anak yang gak berguna, yang tahu cuma makan aja. Aku gak nyalain Yuni, Mas. Aku cuma mau nanya, uang yang aku kasih udah aku tambah juga. Kenapa dibeliin beras sama sayuran gak layak? Kemana sisa uangnya? Udah habis semua Mbak. Gak mungkin, sedangkan makanan yang kamu beli pasti lebih murah. Udah. Ngapain sih kamu desak-desak Yuni kayak gitu? Kamu itu harusnya sadar diri, kamu tuh harus nyalahin diri kamu sendiri. Karena kamu tuh lebih mementingkan kepentingan anak-anak jalanan itu. Gak ada gunanya juga mereka. Kamu kok ngomongnya gitu, Mas? Kita kan sudah dikasih uang sama Yunus, sama donatur yang lain untuk ngurusin anak-anak jalanan ini. Itu kan uangnya amanah, Mas. Saya perhatikan sikap suami saya semakin aneh, Mbak. Dia selalu belain si Yuni, sehingga membuat masalah di rumah Singgah itu semakin pelik. Akhirnya saya putusin untuk handle ini sendiri. Dan apakah masih Mas setuju? Akhirnya kamu handle pekerjaan yang biasa Yuni kerjakan? Enggak, Mbak. Makanya dia malah makin kasar sama saya. Indah, tunggu Indah. Indah, kamu mau kemana? Kamu mau ke pasar ya? Iya. Kamu udah gak percaya lagi sama Yuni? Bukan yang gitu, Mas. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu tuh udah gak percaya lagi sama Yuni untuk belanja ke pasar, untuk beli kebutuhan rumah Singgah. Maaf ya, Mas. Bukannya aku gak sopan sama suami sendiri. Mulai sekarang, aku akan handle semua urusan rumah Singgah, termasuk urusan dapur. Kamu tuh gak bisa kayak gitu dong. Hah? Kamu tuh harus konsisten. Kalau misalkan kamu tuh udah nyuruh semuanya itu si Yuni, ya udah kasih aja ke Yuni semuanya. Ngapain semuanya kamu urus-urus sendiri? Egois banget sih kamu. Kamu kok kasar banget sama suami sendiri? Maaf ya, Mas. Indah, kamu mau ke pasar? Iya, Pak. Loh, bukannya kemarin kamu udah cerita kalau kamu udah dapet orang yang mau bantuin kamu buat belanja ke pasar. Sekarang orangnya mana? Udah berhenti? Yuni masih kerja kok sama aku. Cuma lagi pengen aja sendirian ke pasar. Udah, gini aja. Aku anterin kamu ke pasar ya. Sekalian aku mau jalan-jalan lihat kondisi pasar sekitarnya. Ya boleh. Oke? Duluan. Yunus makin sering datang ke rumah Singgah. Dan itu membuat Dimas cemburu, Mbak. Dia sering menyerang saya dengan kata-kata yang gak enak di hati. Ya, mungkin suami kamu terlalu cemburu lihat kamu berdua dengan Mas Yunus. Mungkin, Mbak, bisa jadi dia cemburu. Tapi bisa juga dia memang mau memfitnah saya. Dimas. Wah, enak juga ya ke pasar berdua-duaan kayak gitu. Emang harus berdua ya kalau ke pasar kayak gitu? Apaan sih, Mas? Begini Dimas, jadi saya tuh kebetulan ketemu sama Indah. Indah tuh mau ke pasar, jadi sekalian saya anter dong. Ya soalnya saya tuh kasihan kalau lihat Indah tuh pergi ke pasar sendirian. Gak ada yang nemenin. Oh, saya kirain ada hubungan apa-apa gitu. Astagfirullah, Mas. Istighfar. Masa curiga sama aku? Pak Yunus ini udah baik sama keluarga kita. Masa jadi nuduh sembarangan? Maafin suami saya ya, Pak Yunus. Apa-apa, santai aja ya. Saya permisi dulu,
soalnya masih banyak kerjaan. Ini ditaruh sini. Siap, Pak. Ya, nah, saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dimas. Oh ya. Salam. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Semenjak hari itu, Dimas selalu menyindir kedekatan saya sama Yunus, Mbak. Sikap dia menjadi dingin ke saya, Mbak. Terus terang saya bingung gimana menjelaskan ke Dimas kalau saya sama Yunus tuh nggak ada hubungan apa-apa, Mbak. Aduh Mbak Indah, saya bisa kebayang. Kamu di saat itu pasti bingung sekali kondisinya. Ya, Lalu Mbak. apa yang kamu lakukan? Waktu itu Yunus memberikan saya uang untuk biaya renovasi rumah singgah, Mbak. Yang bagian sini mau diapain ya, Bu? Ini dicat aja ya, Pak, sekalian sama plafonnya juga. Oh, baik, Bu. Kamu lihat kan, Indah itu lagi pegang uang banyak dari si Yunus buat biaya renovasi rumah singgah ini. Kamu tahu kan harus ngapain? Kenapa nggak Mas Dimas aja? Aduh, kamu ini gimana sih? Indah itu udah gak percaya lagi sama aku. Nah, ini kesempatan kamu untuk ngomong sama dia. Kalau kamu mau bantuin dia untuk ngurus keuangan biaya renovasi rumah ini. Tinggal pinter-pinter kamu aja. Ngatur keuangan untuk mainin harga. Biar kita dapat cuan. Ngerti nggak? Ngerti. Mbak, kayaknya sibuk sendiri Mbak ngurusin ini itu. Kalau boleh bisa saya bantuin Mbak. Bantuin apa? Bantuin ngitungin biaya renovasi rumah singgah Mbak. Oh, ya udah. Kamu pegang buku operasional ini. Nanti kamu tulis semua pengeluaran untuk renovasi. Baik, siap Mbak. Bu? Oh iya.